Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Latifah dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan alga di tambak udang Desa Perbon dengan mata kuliah alga laut yang dibimbing oleh Bapak Dr. Apri Arisandi, SPI MSI. Lokasi pengamatan yang saya ambil sebagai tempat pengamatan adalah di salah satu perairan tambak udang Desa Perbon, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui jenis alga yang ada di perairan setempat. Alga adalah mikroorganisme aerobik fotosintetik yang dapat dijumpai di mana saja yang tersedia cukup cahaya, kelembapan, dan nutrien sederhana yang dapat memperpanjang hidupnya. Pertumbuhan alga berlangsung cepat di air yang diam dengan bantuan sinar matahari. Fosfat dan nitrat dalam air juga dapat mendukung pertumbuhan alga. Alga yang ditemukan di perairan tambak ini adalah alga jenis Phytophthora sp yang termasuk genus dari alga hijau. Alga jenis ini mempunyai tekstur kasar dan seperti jaring sehingga sering disebut sebagai alga rambut kuda atau alga kapas. Phytophthora ini memiliki karakteristik. Yang pertama adalah hetemtrichus atau filamen bercabang yang bentuknya terbagi menjadi bagian yang rebah dan bagian yang tegak. Yang kedua ada foliaceous atau parenkimatiis, yaitu filamen yang pembelahan sel vegetatisnya terjadi lebih dari satu bidang. Lalu yang ketiga ada tubular, yaitu talus yang memiliki banyak inti tanpa sekat melintang. Alga adalah penghasil utama bahan organik di dalam ekosistem perairan. Keberadaannya sebagai bagian utama dari rantai makanan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas fotosintesis yang terjadi pada alga, yang disebabkan menjadi sumber oksigen pada lingkungan di perairan tersebut, di mana akan memberikan keuntungan secara langsung terhadap organisme lain yang ada di dalam air tersebut. Namun, pada suatu ekosistem perairan seperti tambak udang, alga ini bisa cukup merugikan karena teksturnya yang seperti jaring itu, udang-udang yang ada di tambak itu bisa terjebak pada alga tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan ledakan alga atau blooming alga yang pertama adalah kelebihan unsur hara yang tertinggal dari sisa-sisa pakan, yang kedua adanya kenaikan suhu, yang ketiga adanya intensitas cahaya yang terlalu tinggi, dan yang keempat adanya nilai pH tertentu. Nah, penyebab utama dari ledakan alga ini adalah adanya pengayaan unsur hara berupa nitrogen dan fosfor yang biasa disebut sebagai eutrofikasi. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya blooming alga atau ledakan alga yang pertama adalah mengurangi dan memanipulasi input nutrien di dalam tambak. Yang kedua, melakukan pengadukan dan melakukan sirkulasi udara secara rutin dengan kincir. Karena alga akan terganggu pertumbuhannya dan tidak akan menyebabkan kelebihan alga. Nah, hal ini juga didukung oleh pernyataan Mana dan Putra 2014 yang menyatakan dalam jurnalnya tentang monitoring kualitas air pada tambak pembesaran udang fanami, yaitu tambak yang dilengkapi kincir air yang digunakan untuk menambah oksigen terlarut dengan cara memperluas permukaan sentuhan air yang digunakan untuk menambah percikan air dan membentuk gelombang transversal dapat membantu mencegah terjadinya blooming alga atau ledakan alga. Yang ketiga adalah menaikkan salinitas karena beberapa jenis dari alga tidak tahan dengan salinitas tinggi tetapi harus tetap memperhatikan kisaran normalnya. Sekian dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai hasil pengamatan untuk mengetahui jenis alga yang ada di perairan setempat. Mohon maaf bila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.